sekali gitu ya saya Taufik Ramdhani ya bisa memandu jalannya kegiatan live Instagram di pagi hari ini sekitar mungkin 30 menit ke depan gitu. Nah, tadi gitu ya sempat disinggung juga tema kita sekarang yaitu the struggles of dyslexia, di mana sebelum kita membantu anak-anak ataupun juga orang-orang yang mengalami komunitas disleksia gitu ya, kita juga perlu memahaminya terlebih dahulu supaya apa? Supaya bantuan yang kita berikan pun tepat sasaran dan juga bisa membantu dalam mengatasi anak dengan disleksia ini untuk survive ke depannya di kehidupan. Oke, di tengah kita bersama saya sudah hadir ini narasumber yang luar biasa berpengalaman gitu ya. Ini ada Bu Resna Miliani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Om Taufik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga nih. Berarti kesibukan sekarang nih Bu Resna sebagai TR gitu ya di NDP Center, tepatnya di Rumah Sakit Medina 2, dan juga mengampu kelas disleksia gitu ya. Sebelumnya juga Bu Resna sempat posisikan di tim penelitian gitu ya. Jadi luar biasa sekali ini pengalaman yang sudah dimiliki oleh Bu Resna. Oke, Bu Resna, dari tadi kita bahas nih tentang disleksia gitu ya. Masuk bulan sekarang tuh bulannya untuk memperingati disleksia gitu ya. Bisa diceritakan singkat gitu ya, buat merefresh nih pembahasan kita di pagi hari ini. Bagaimana Taufik tadi sedikit terputus? Oke. Ya, tadi kita sempat bahas nih tentang disleksia, sempat singgung gitu ya. Disleksia, termasuk juga bulan Oktober ini bulannya untuk memperingati disleksia gitu ya. Nah, sebetulnya disleksia itu apa sih? Mungkin dari Bu Resna bisa menceritakan sedikit gitu ya tentang disleksia itu sendiri supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat gambaran nih sebelum kita masuk ke yang lebih detail gitu tentang disleksia itu sendiri. Disleksia sendiri itu biasanya itu kesulitan yang dimana rata-rata anak yang mengalami disleksia itu kecerdasannya itu pada rata-rata normal. Nah, identiknya itu biasanya disleksia itu kesulitannya itu tidak hanya membaca cepat, mengeja atau memahami bacaan. Nah, nanti kita juga akan membahas banyak nih. Jadi kan juga disleksia itu juga identik tuh, misalnya banyak keluhan-keluhan dari orang tua seperti Bu, anak saya kok menulisnya tertukar ya antara B dan D. Nah, menulis yang dikeluhkan oleh orang tua itu sebenarnya itu kesulitan itu bukan hanya menulis secara teknis. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak. Nah, tadi sempat disinggung nih, anak-anak disleksia itu sebetulnya punya IQ yang normal. Nah, kenapa sih anak disleksia ini punya kesulitannya sendiri gitu? Aspek apa sih yang menjadi kunci gitu di anak-anak disleksia ini? Yang kuncinya juga anak disleksia itu kesulitannya itu kesulitan pada executive function. Nah, kebahas nih executive function itu ada banyak sekali topik ya, aspek-aspek yang nanti juga kita pasti akan bahas, dan untuk sobat NDP juga harus stay tune nih untuk bisa mengetahui lebih lanjut apa itu executive function, karena ada banyak sekali aspek-aspeknya. Kalau misalnya dijelasin sekarang nanti panjang ceritanya. Betul ya, panjang nih kata Bu Resna jika kita membahas khusus nih tentang executive function. Tapi mungkin boleh di-spill dikit executive function gitu ya, terus executive function. Executive function itu yang paling khas itu working memory, atau anak dengan disleksia itu mempunyai ciri khas itu sangat sering sekali cepat lupa. Itu juga termasuk adalah gangguan executive function working memory.
Terus juga ada inhibitive control. Jadi anak disleksia itu juga sangat sekali kesulitan dengan menahan impuls inhibisinya. Jadi untuk mengontrol keinginan misalnya pada saat sesi terapi juga lagi belajar nih tiba-tiba terdistraksi ingin memainkan mainan atau terdistraksi dengan hal-hal yang di luar gitu, misalnya ada suara-suara, nah itu tuh anak-anak juga gampang sekali untuk terdistraksi. Itu juga bisa salah satu dari executive function. Gitu, spill sedikit. Sebenarnya tentang executive function tadi ada sedikit tentang mudah untuk terdistraksi gitu. Selain di executive function di aspek apa lagi disleksia ini biasanya atau anak-anak disleksia ini biasanya mengalami kesulitan selain dari executive function. Ya. Dari Bu Resna sempat bahas tentang executive function gitu ya, sudah disebut dikit-dikit. Nah, kita skill yang lain nih selain executive function. Oke. Nah, dari disleksia itu juga sebenarnya jarang sekali yang berdiri tunggal atau fit. Nah, biasanya itu disleksia ada juga komorbidnya. Komorbidnya itu seperti diskalkulia. Apa itu diskalkulia? Nah, diskalkulia itu biasanya kesulitan dalam hitung-hitungan. Jadi anak-anak itu number of sense terhadap angka itu sangat sulit sekali. Nah, itu tuh bisa jadi dari komorbid diskalkulia. Atau juga biasanya kita melihat anak-anak juga terkesan berasa rusuh atau mudah sekali nabrak entah nabrak ujung meja, kursi, atau nabrak orang. Nah itu tuh bisa jadi juga itu komorbid dari disleksia. Lalu juga kita melihat juga anak-anak itu dalam tulisannya itu kok nggak ada ya spasinya, udah sering banget tuh dikasih tahu gitu spasinya jangan lupa ya, atau juga saat menulis juga kaidahnya itu dari bawah ke atas, karena kan kalau kaidah itu kan dari atas ke bawah. Nah itu tuh bisa jadi juga tanda-tanda dari komorbid disleksia. Panjang ya untuk ya. Spill dikit aja udah panjang ini. Betul sekali. Tadi sempat dibahas itu beberapa komorbid ataupun juga penyerta gitu ya. Karena sebetulnya tadi juga sempat dibahas disleksia itu biasanya nggak berdiri sendiri gitu ya. Ada juga penyertanya seperti tadi ADHD, disleksia, diskalkulia gitu ya. Tapi yang jelas disleksia ini gangguannya ada di pertama di fungsi eksekutif dan juga di bahasa gitu ya. Masuk tadi sempat disinggung nih tertukar huruf tulisan gitu ya. Nah sebelum ke tulisan mungkin ya, disleksia juga sebetulnya kesulitan berbahasa gitu ya. Entah ketika mengobrol dengan orang lain gitu ya, anak disleksia ini biasanya kesulitan juga gitu. Nah, itu menjadi apa ya? Salah satu ini juga mungkin ya, salah satu aspek yang juga sulit gitu ya bagi anak disleksia. Oke, impact-nya seperti apa sih dari kesulitan dalam mengutarakan pendapat misalnya atau bersosialisasi di lingkungan-lingkungan seperti di lingkungan rumah, di sekolah gitu ya, atau di lingkungan lainnya, kira-kira yang bisa berdampak gitu ya bagi anak-anak disleksia ini seperti apa? Juga impact-nya sebenarnya bisa juga dalam bahasa sosial juga ya, tadi sempat dihapus juga sama Om Taufik. Nah, jadi itu bahasa sosial itu juga menjadi catatan juga untuk anak-anak disleksia, karena biasanya anak-anak dengan disleksia itu tuh tidak aware gitu dengan sekitar. Anak dengan disleksia itu bisa juga dalam gangguan bahasa sosial itu bisa saja naik ke atas kursi gitu, padahal ada banyak orang yang lebih dewasa dari anak tersebut, dan juga ketika ingin menyebutkan panggilan, nah mereka tuh sangat kesulitan untuk menyebutkan nama om, tante, itu tuh tidak terpikirkan gitu oleh anak disleksia. Jadi juga kadang anak disleksia itu memanggil kamu pada orang yang lebih tua. Jadi kalau misalnya orang yang tidak paham bahwa anak itu disleksia itu, anak itu nggak sopan banget sih manggil orang yang lebih tua itu kamu. Nah, itu tuh yang bisa jadi berdampak gitu ya Om Taufik ya pada anak-anak dengan disleksia. Jadi mungkin lebih ke
pengalaman ataupun juga kesulitan dalam memahami norma-norma sosial gitu ya. Sama satu lagi, tapi Boleh. executive function itu juga sangat berperan penting. Jika executive function itu tidak terkelola, maka itu bisa jadi sampai terbawa ke dewasa. Jadi itu yang pada orang dewasa itu kan tidak lagi terlihatnya tidak hanya untuk kesulitan membaca, karena kan pasti orang dewasa udah bisa membaca, menulis juga udah bukan lagi. Nah itu tuh pasti dalam kesehariannya gitu pada orang dewasa itu. Jadi untuk time manajemennya gitu, orang dewasa akan sering datangnya itu mepet gitu. Pada saat prepare tuh kerasanya tuh orang dewasa tuh kayak kok waktu kok cepet banget ya gitu. Padahal itu salah satu dari executive function time management yang terganggu. Dan juga dalam pengelolaan perencanaan ke depannya itu biasanya orang dewasa itu sangat kesulitan sekali. Jadi untuk executive function itu sangat penting sekali untuk dikelola dari sedini mungkin ya Om Taufik ya, supaya nanti pada saat dewasa itu bisa jadi terkelola dengan baik. Gitu. Oke, Bu Resna tadi sempat menyinggung kalau misalnya anak-anak disleksia ini akan kesulitan gitu ya, ataupun juga biasanya kesulitan gitu dalam kesehariannya gitu. Termasuk juga mungkin ketika di rumah. Nah, kalau di rumah ini kira-kira nih ciri-cirinya ataupun juga yang biasanya muncul gitu ya, mulai dari kegiatannya di rumah gitu ya, ataupun bisa dari keluhan-keluhan dari orang tua yang pernah sampai gitu ke Bu Resna, mungkin bisa diceritakan gitu. Kalau di rumah itu biasanya kalau misalnya disuruh gitu, diminta sesuatu sama orang tua, itu tuh bisa sampai berulang kali, dan berulang kali itu bisa sampai salah juga ngambil barangnya. Nah itu yang di rumah biasanya juga. Terus juga kalau misalnya disuruh ngerjain PR, nah itu tuh bisa banyak sekali dramanya, bisa juga jadi banyak escape-nya ya, berusaha untuk kabur gitu dari tugas-tugasnya. Terus juga secara verbal, anak-anak saya tuh padahal ngomongnya tuh pinter banget tuh ya, ceriwis banget gitu, tapi kenapa ya kalau pada saat membaca itu susah banget gitu. Terus juga kalau huruf perasaan nggak diulang-ulang Bu, kenapa ya kok lupa lagi gitu, apa karena moodnya atau gimana? Nah itu sebenarnya bukan dari moodnya, nah itulah dari salah satu disleksia. Secara garis besar aja ini Om Taufik sebenarnya masih banyak banget. Oke. Banyak banget ternyata ya kesulitan yang dialami itu dari disleksia, termasuk juga di rumah. Nah mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, sobat MVP yang ada di sini gitu ya, yang menyaksikan di sini ada 29.000 yang menyaksikan, mungkin boleh berbagi cerita gitu ya di kolom komentar, ataupun juga yang akan yang ingin ditanyakan kira-kira kenapa sih. Nah boleh mungkin nanti di chat di kolom komentar, nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih yang akan saya tanyakan gitu ke Bu Resna gitu. Wah, ada narasumber yang luar biasa nih di pagi hari ini. Nah, kenapa sih kita perlu paham dulu nih tentang kesulitan yang dialami nih untuk anak-anak disleksia ini? Jadi sangat penting sekali, karena kan kalau untuk disleksia itu kan identik dengan akan terlihat tuh pada usia sekolah, usia 7 tahun itu. Tiba-tiba muncul keluhan anak saya nggak bisa membaca, tulisannya kebalik-balik. Nah itu sebenarnya itu udah kalau bisa itu sebelum sekolah, usia prasekolah itu sudah banyak sekali muncul tanda-tanda dari disleksia. Nah dengan adanya kita membahas topik pada hari ini itu supaya kita gitu sebagai orang tua, sebagai guru itu tuh bisa lebih aware gitu, dan sehingga anak-anak dengan disleksia itu bisa lebih terintervensi dari secepat mungkin gitu dari usia prasekolah. Jadi dari sekecil mungkin itu udah bisa terintervensi, karena semakin kecil usia itu semakin tidak susah gitu untuk mengintervensi. Oke, berarti kembali lagi sebelumnya kita memberikan
bantuan gitu ya kepada anak-anak disleksia ini, kita perlu memahami dulu gitu ya, kembali kepada tema yang tadi gitu. Nah, dalam hal bantuannya nih yang bisa kita berikan gitu ya, ini mungkin agak nyambung juga nih sama pertanyaan yang kita tentang bagaimana cara kita membantu anak-anak yang mengalami disleksia ini. Baik mungkin dari POV guru, POV orang tua gitu ya. Boleh Bu Resna mungkin ceritakan ataupun juga dikasih tips nih gitu untuk membantu anak-anak yang mengalami disleksia. Kalau untuk mengelola anak dengan gangguan EF sebenarnya itu bisa dari yang hal-hal kecil dulu gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Bisa dari meminta anak untuk menyiapkan baju sendiri, menyiapkan buku sendiri. Nah itu tuh membuat anak itu bisa jadi lebih terlatih dalam executive function-nya. Jadi hal-hal yang kita anggap sepele atau juga hal-hal itu kan bisa juga dikerjain sama mbak gitu, bisa juga dikerjain sama teteh gitu. Nah itu sebenarnya itu hal-hal itu tuh yang bisa membantu untuk mengelola anak-anak dengan gangguan executive function. Dari hal-hal kecil dulu sebenarnya. Oke, berarti lebih ke memberikan satu tugas-tugas kecil yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan sama orang lain gitu ya, termasuk juga tadi sama ART gitu ya, tapi sebetulnya anak-anak disleksia ini juga perlu untuk dilibatkan gitu ya dalam upaya mengembangkan kemampuan mereka gitu ya. Nah di sini sudah banyak banget nih Bu Resna yang ingin bertanya. Mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan saja. Ini berhubungan dengan kesibukan Bu Resna juga. Mungkin setelah ini akan ada sesi terapi kembali. Oke. Jadi mungkin saya akan bacakan dari Hello Indah. Bu Resna, aku mau tanya dong, gimana cara tahu kalau anak kita mungkin punya disleksia? Mungkin clue ataupun juga tanda-tanda yang bisa orang tua sadari gitu ya, bahwa anak tersebut punya potensi memiliki gangguan disleksia gitu. Oke, nah tanda-tandanya itu sebenarnya bisa terlihat sejak dini, bahkan sebelum anak masuk SD. Misalnya anak itu sering kebingungan membedakan bunyi huruf, sulit mengingat urutan huruf, akan memahami, lambat belajar membaca, dan sering juga menulis huruf secara tanda-tanda ini tuh muncul dan bertahan cukup lama. Sebaiknya itu segera konsultasi dengan psikolog atau spesialis kesulitan belajar. Deteksi dini itu penting banget supaya intervensinya juga bisa lebih cepat dan efektif. Oke, menarik sekali ya. Berarti banyak sebetulnya tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu ya pada anak-anak yang kemungkinan memiliki disleksia gitu ya. Entah dari tadi tulisan, entah dari cara mengungkapkan pendapatnya gitu ya, atau cara berkomunikasi dengan orang lain, ataupun tadi juga sempat disinggung sebelumnya tentang IF. Nah itu mungkin akan jadi aspek-aspek yang terhambat gitu ya bagi anak-anak disleksia. Nah, selanjutnya nih dari Ibu Tanti WM. Bagaimana caranya kita tahu kalau anak kita mungkin punya disleksia agar bisa terintervensi sedini mungkin? Ini mungkin sama juga gitu ya dengan sebelumnya, bahwa terdapat tanda-tanda yang yang mungkin muncul gitu ya bagi anak-anak penderita disleksia. Oke. Sambil cari ini pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul di sini. Menarik sekali ya di Malaysia. Iya nih, jauh-jauh dari Malaysia untuk bertanya nih. Di mana ya dari Malaysia?
Nah, ini dia, anak dengan disleksia kan sering stres nih. Gimana caranya bantu mereka biar tetap percaya diri? Wah, ini mungkin eh, bisa dialami untuk anak-anak disleksia yang mulai beranjak remaja gitu ya, yang mulai beranjak dewasa, bahwa mungkin anak tersebut merasa dirinya berbeda sendiri nih, atau punya kesulitannya sendiri gitu dalam menghadapi berbagai kondisi. Nah, ini bagaimana sih Bu cara membantu gitu ya untuk anak-anak yang dimaksud tersebut? Nah, sebelumnya kan kita harus tahu dulu anak-anak dengan disleksia itu sering stres. Stresnya itu gimana? Yang kesulitannya itu apa dulu? Jadi misalnya bisa dari stresnya itu PR, mengerjakan PR itu tuh bisa memakan waktu yang lama sekali. Jadi mereka itu jadi mudah frustasi. Nah, kadang tuh orang tua tuh suka tidak paham gitu dan menganggap kok anak aku malas banget ya ngerjain PR aja, padahal gampang banget tuh, tapi kenapa lama banget. Secara emosional juga bisa, mereka tuh bisa jadi merasa minder, cemas atau takut salah. Mereka itu karena gangguannya dengan IQ-nya itu potensi kecerdasan normal, mereka tuh jadi merasa kok aku beda ya dari teman-teman aku itu. Jadi kayak kok teman-teman aku kok bisa gampang banget ya paham, kenapa aku tuh nggak paham. Nah, ada yang sampai bahkan itu kehilangan semangat belajar. Jadi itu anak bisa merasa gagal dan berbeda. Orang tua juga ikut stres, menekan anaknya, merasa frustasi, bahkan sampai anak itu bisa merasa bersalah. Jadi pernah nggak sih kita tuh tanpa sadar menilai anak itu dari hasil bacaannya saja, padahal mungkin dia itu berjuang keras di balik itu, dan yang mereka butuhkan itu sebenarnya bukan penilaian tapi pemahaman. Nah, mengapa pemahaman itu penting? Memahami bahwa keluhan itu wajar dan dialami banyak oleh orang tua lain. Jadi yang terpenting di sini adalah menghargai proses bukan hasil. Puji usaha anak, nilainya itu bukan cuma untuk nilainya, jadi untuk perjuangan itu tetap dihargai, dipuji. Selain itu juga bantu mereka temukan bidang yang mereka kuat dan juga mereka punya kelebihan gitu, misalnya menggambar, musik, atau hal-hal visual. Ketika anak merasa dirinya bisa punya kelebihan di dalam satu hal, itu tuh bisa membantu banget untuk memperkuat rasa percaya dirinya. Dan tentu saja pastikan lingkungan, guru, teman, keluarga itu gak memberi label negatif. Label negatif itu seperti apa? Gini aja nggak bisa, atau kamu kok malas banget gitu. Itu tuh bisa juga jauh lebih membuat anak itu berani mencoba. Intinya itu yang terpenting untuk orang tua itu adalah raising awareness, acceptance, dan no more denial. Jadi jangan denial untuk orang tua dan harus menerima, dan ketika sudah mengetahui gitu ada tanda-tanda disleksia, cepat-cepatlah untuk do something dan berikan support positif. Perlu ditekankan bahwa memperbaiki IF itu sangat penting sebagai foundation of learning. Jadi strategi belajarnya itu bisa dalam pendekatan multisensori, lalu setelah itu diremediasi, diulang-ulang, dan berikan akomodasinya seperti misalnya membacakan buku bersama, tanpa tekanan, gunakan audiobook atau video pembelajaran, fokus pada kemajuan kecil, sekecil apapun itu. Jadikan belajar itu menyenangkan, bukan menegangkan. Oke, banyak banget tadi ya yang bisa dilakukan tentunya oleh guru, orang tua gitu ya. Termasuk aja tadi yang menarik nih, ada multisensori, ada juga pemberian akomodasi gitu ya, untuk membantu bagi anak tersebut untuk kondisi gitu. Ada juga remediasi di mana gitu ya dalam dalam termasuk dalam hal akademik gitu ya, kegiatan sehari-hari. Bu Lesna, wah sudah lewat dari waktu kita gitu ya, sampai 9.30, tapi ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Linda Ondari. Ini mungkin juga akan menjadi yang terakhir gitu ya di sesi kali ini. Ini terkait dengan teman sebaya nih, peran dari teman
perkembangan anak disleksia ini. Kalau tadi mungkin kita mendengarnya dari POV orang tua, dari POV guru misalnya, dari orang yang lebih tua gitu ya. Nah ini dari teman sebaya ini bagaimana? Oke, jadi kan kita membahas dari orang tua, guru, nah sebenarnya teman sebaya itu juga bisa dan punya banget gitu peran penting bagi anak-anak dengan disleksia, karena itu teman sebaya itu bisa jadi faktor pendukung yang besar. Guru bisa bantu tuh dengan menumbuhkan budaya empati di kelas, misalnya mengajak anak lain untuk saling bantu, bukan juga menertawakan. Dan juga guru itu kalau bisa ya jangan menegur gitu di depan teman-teman yang lain, sehingga semakin terlihat jelas gitu anak dengan disleksia, dengan kesulitannya. Kalau anak disleksia itu merasa diterima, mereka jadi lebih berani untuk membaca di depan, lebih aktif dan akhirnya lebih berkembang. Jadi dukungan sosial itu sangat pentingnya dengan strategi belajar. Itu antara Oke. Nah, berarti kembali lagi gitu ya, sebetulnya peran guru juga penting gitu dalam menciptakan lingkungan sekolah, juga lingkungan kelas yang bisa menumbuhkan support gitu ya bagi teman-temannya, termasuk juga bagi anak disleksia. Nah, baik Bu Desna, walaupun ini kayaknya masih banyak banget pertanyaannya di kolom komentar ini, wah mungkin kita akan bahas di lain kesempatan gitu ya. Untuk teman-teman nih, sobat MVP yang sudah bertanya di sini, jangan berkecil hati. Mungkin juga teman-teman di sini boleh klik follow Instagramnya MVP Center _official. Nah di sana akan banyak tentunya info-info menarik gitu di kanal Instagram kami. Kita juga ada YouTube MVP Center. Nah mungkin itu saya satu lagi boleh Bu. Intinya itu ketika kita sudah mengetahui itu kan dari disleksia, untuk denial itu masih banyak sekali gitu orang tua yang denial. Tentu denial itu hal yang wajar, tapi ya jangan lama-lama, karena usia anak itu kan semakin besar, semakin bertambah juga usianya. Cepatlah untuk pergi gitu ke memang dokter spesialis yang paham terhadap disleksia, karena ya dampak kedepannya itu banyak sekali dampak yang terjadi ya on top itu, entah dari bahasa sosialnya, entah dari executive functionnya gitu, dan juga bahkan bisa juga menurunkan IQ jika tidak terintervensi dengan tepat. Kenapa bisa menurunkan IQ? Karena kan untuk IQ kan dihitungnya kan dari usia anak. Nah, semakin besar usia anak, nah untuk perhitungan IQ itu kan kemampuannya itu hanya di situ saja, tapi usia anak itu semakin naik. Nah itu yang membuat kenapa IQ anak itu bisa turun. Jadi cepat-cepatlah untuk pergi memeriksakan anak. Begitu halnya Pak Taufik. Oke, terima kasih Bu Desna. Mungkin boleh saya simpulkan gitu ya di kegiatan hari ini, bahwa disleksia itu bukan hanya sekedar tukar tulisan gitu ya, belum menjadi D, belum menjadi Q dan lain sebagainya, tapi juga ada aspek-aspek kebahasaan di situ yang yang terganggu pada anak-anak disleksia, dan juga ada aspek executive function yang juga menjadi hambatan gitu ya. Nah, peran-peran dari orang tua, dari guru, dan juga lingkungan sekitar itu penting gitu ya dalam menangani anak disleksia ini, termasuk tadi juga di sekolah gitu ya dengan teman sebaya dan lain sebagainya, itu juga menjadi satu hal yang penting. Jadi juga Bu Desna sedikit menambahkan di akhir tentang penanganan yang dini gitu ya, yang lebih awal, supaya kesulitan-kesulitan yang dihadapi ke depannya gitu ya, ataupun berpotensi dihadapi oleh anak-anak disleksia ini bisa kita antisipasi nih sejak awal gitu ya, supaya nantinya kembali lagi anak-anak disleksia ini bisa survive gitu ya di kehidupan. Oke, baik Bu Desna, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk di sini masih ada 13.000 penonton yang stay terus gitu ya menyaksikan
menyimak jalannya kegiatan hari ini. Tadi sempat di sekitar 20 ribuan ya. Dan sampai jumpa di kegiatan NBP Center selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.